Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Ya, bagaimana kabar para peserta dari semuanya? Baik. Ya. Baik, kalian duduknya rapikan dulu ya, supaya belajarnya lebih tenang dan kondusif. Ya, untuk perhatian seluruhnya duduk siap, gerak. Ya. Nah, siswa Putra, ini doa, silakan. Ya, doa dulu supaya belajarnya. Mari kawan-kawan, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Baik, seperti biasa, siswi Luna untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan semuanya duduk kembali. Baik, boleh absen dulu ya untuk 10 MIPA 1. Sekarang tanggal berapa? 6 ya, 6 Desember 2022. Abi Ramadhani. Ya. Alfiani. Alifa. Ian. Sri. Willy. Baik ya, terima kasih yang sudah hadir pada pertemuan kali ini ya. Yang rajin, alhamdulillah sudah banyak. Yang sakit, semoga sakitnya disembuhkan. Amin. Dinikmati oleh Allah SWT. Ya, gitu ya. Nah, yang izin-izin tolong kedepannya jangan sampai banyak izin lagi. Ya, karena apa? Karena nanti akan ketertinggalan ya dalam pembelajaran. Ya, begitu ya. Perhatikan sini. Minggu kemarin ya kita sudah belajar tentang sikap mujahadah nafas ya, dan apa? Kita masih ingat? Mujahadah nafas, husnuzon, sama diingat ya? Pertama itu mujahadah nafas, lalu atau bahasa Indonesianya kontrol diri, lalu ada apa namanya? Husnuzon
husnuzon, prasangka baik, lawan katanya suuzon. Lalu ada ukhuwah ya. Ukhuwah terbagi menjadi 3, Islamiyah, Insaniyah, Watoniyah. Kalau dirasa semuanya sudah memahami itu semua, ya. Bahkan sudah diulang harian ya, ulangan harian ya pada materi tersebut. Sekarang kita akan memasuki materi baru atau bab baru, yakni materinya etika berbusana muslim. Ya, etika berbusana muslim. Bisa kalian simak dalam layar ya, layar di belakang ini ya. Dengan materi etika berbusana muslim menurut syariat Islam. Jadi tiap agama punya ciri khas tersendiri. Termasuk yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yakni tentang busana kalian sebagai umat Islam. Tujuan pembelajaran. Pertama, ya, siswa diharapkan terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kedua, siswa atau peserta didik menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. 3, siswa atau peserta didik mampu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Duduknya sudah sesuai dengan kelompok yang sudah pernah ditentukan, ya. Nah, Pak akan putarkan dulu video ya tentang permasalahan yang akan kalian pecahkan bersama teman-teman dulu kalian. Ya. Nah, kalian simak gambarnya saja ya. Ada seorang perempuan di negara Iran ya, itu membakar hijabnya. Baik, setelah menyimak video tersebut ya, lembar kerja yang kemarin sudah KM bagikan, coba dibuka lembar kerjanya, lalu diskusikan dari penglihatan kalian dari layar komputer tersebut. Kerjakan ya, diskusikan. Setelah sini jangan lupa checklist ya. Sambil dibuka Quran surat An-Nur dan Al-Arafnya ya. Kira-kira masalah apa yang ditemukan dia? Baik, Bapak Ketua, dalam pekerjaannya ada yang bisa ya? Ya, produknya apa ya? Misalkan kalau misalkan ada teman yang bercanda bagaimana ya? Nomor 2 mana Nomor 2? Nomor 2 apakah dalam pekerjaannya ada kendala? Tidak ada. Nomor 3? Aman. Ya, bisa ya? Guna dan kawan-kawannya. Ini kelompok berapa?
Nah, 4 ya. Kelompok 4 kayaknya semangat sekali dia untuk untuk mengerjakan tugas yang Pak Lalu berikan. Ya. Kelompok 5, jalan? Ya, ya. Baik, waktunya bentar lagi ya. Baik, hasil diskusinya waktunya dicukupkan. Coba perwakilan kelompok. Ya, baik, untuk kelompok 3 dulu. Reva, persilakan ke depan untuk penyampaian hasil pengamatan dari video yang telah disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Riana dari kelompok 3. Saya di sini untuk mewakili kelompok 3 untuk membaca atau menyimpulkan suatu permasalahan yang kami dapatkan setelah menyimak video ini. Yang pertama ada mengidentifikasi problem atau masalah. Nah, masalah 1, perempuan tersebut melanggar ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala tentang menutup aurat dan telah melanggar ketentuan pemerintah yang menerapkan dengan penuh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pihak keamanan kepolisian seharusnya jangan bertindak kekerasan terhadap warganya yang berbuat kesalahan. Dan yang ketiga, pihak masyarakat seharusnya membicarakan dengan baik-baik kepada pemerintahan atau kepolisian untuk mengungkap suatu kasus yang menimpa warganya. Dan kami ada mengolah data kami mencari solusi-solusi dengan dukungan data-data dari berbagai sumber seperti internet, surat kabar, dan pikiran dari kita sendiri secara mandiri. Dan kelompok saya mendiskusikan permasalahan tersebut dengan solusi dengan berikut. Yang pertama, memberikan nasihat dan dakwah untuk menguatkan permasalahan kepada Mahsa Amini yang melanggar ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala tentang berpakaian secara al-islami. Dengan hal tersebut, maka kematiannya tidak akan terjadi sehingga kerusuhan pun bisa dihindarkan oleh pendemo yang dilakukan protes kepada pemerintah Iran. Dan solusi kedua, pihak kepolisian seharusnya melakukan penyelidikan lebih mendalam kepada Mahsa Amini dengan kepala dingin dan jangan terbawa emosi, di mana para petugas harusnya lebih mengontrol diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak wajar untuk menghilangkan nyawa seorang Mahsa Amini. Solusi yang ketiga, pihak masyarakat harus berpikir jernih dan kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan tidak gampang tersulut emosi sehingga tidak berlaku anarkis dan merusak fasilitas hukum serta merugikan negara. Dimanapun apa yang dilakukan Mahsa Amini memang perbuatan yang salah, baik di mata Allah Subhanahu wa taala maupun di mata pemerintahan Iran, di mana negara tersebut sangat tinggi dalam menjunjung hukum-hukum agama Islam. Dan yang keempat ada mengolah data dan mencari solusi. Setelah kami kelompok 3 menyimak video yang disajikan dan berdiskusi dengan para anggota kelompok, maka dapat mengambil pelajaran di mana hakikat hidup seorang Islam sejati hendaknya senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berpegang teguh pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal berpakaian sesuai dengan syariat agama. Dengan hal tersebut kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebagai catatan, untuk pihak kepolisian negara Iran diharapkan kedepannya bekerjalah secara profesional karena keadilan akan tegak jika petugas keadilan tersebut benar kerjanya. Baiklah, cukup demikian paparan hasil kerja kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.
Baik ya, tadi hasil diskusi dari kelompok 3 jelas ya. Coba pengen lebih mendalam lagi, mungkin dari kelompok berapa? Baik. Kelompok 2 akan memaparkan hasil kerjanya. Ya, silakan kelompok 2 tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Bedisti, perwakilan dari kelompok 2, izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah saya menyimak video tersebut dengan seksama bersama teman-teman, maka saya dapat menemukan suatu permasalahan sebagai berikut. Masalah pertama, kurang pahamnya memaknai hijab sebagai bagian terpenting insan perempuan. Masalah kedua, pihak kepolisian melakukan kesalahan dalam penanganan kasus. Masalah ketiga, pihak pemerintah kurang bersikap tegas. Keempat, mengolah data, mencari solusi dengan dukungan data-data dari berbagai sumber, yaitu internet, ayat Al-Quran, dan berdiskusi secara berkelompok. Dan kelompok saya mendiskusikan permasalahan tersebut dengan solusi sebagai berikut. Solusi yang pertama, melakukan pendekatan secara lemah lembut terhadap Masna Aminah dengan tata cara sesuai dengan anjuran agama Islam, di mana kelembutan merupakan aspek terpenting dalam memberikan keteladanan yang baik. Solusi dari masalah kedua, pihak kepolisian seharusnya melakukan prosedur yang sesuai dengan SOP yang berlaku pada instansi mereka dan harus meminimalisir kekerasan karena dalam Islam sangat dilarang hal kekerasan terutama kepada sesama muslim. Namanya dengarkan ya, hasil kerja daripada kelompok 2. Siap, pihak masyarakat harus berpikir jernih sebelum bertindak sehingga tidak akan merugikan siapapun karena Islam melarang adanya kerusakan apalagi merusak fasilitas umum. Yang keempat, mengolah data dan mencari solusi. Setelah kami kelompok 2 menyimak video yang disajikan dan berdiskusi dengan para anggota kelompok, maka dapat mengambil pelajaran di mana hakikat hidup seorang Islam sejati hendaknya senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berpegang teguh pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal berpakaian sesuai dengan syariat agama. Dengan hal tersebut kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebagai catatan, untuk pihak kepolisian, negara Iran diharapkan untuk kedepannya bekerjalah secara profesional karena keadilan akan tegak jika petugas keadilan tersebut benar kerjanya. Demikian hasil diskusi kami. Mohon maaf dan terima kasih atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, kita sudah mendengarkan ya hasil kerja dari 2 kelompok. Ya, sebelum beranjak pada pendalaman materi yang lebih dalam lagi, ya, mari kalian saksikan dulu ya, simak dulu pemaparan daripada PowerPoint yang judul materinya etika berbusana muslim menurut syariat Islam. Ya, dalilnya An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Jadi ada gambar ya. Nah, ini gambar. Ya, gambar apa ini? Pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Jelas ya. Nah, di sini gambar seperti ini nih. Ya. Laki-laki pakaiannya ya seperti ini, seperti gambar. Perempuannya juga seperti ini. Ulang lagi nih, fungsi pakaian satu. Dua. Pelindung diri, 3. Penghias badan. Ya, jadi pakaiannya harus menutup aurat. Pakaiannya harus melindungi diri ya dari cuaca panas, cuaca dingin ataupun tidak serangga dan sebagainya. Yang terakhir adalah untuk kecantikan atau penghias diri. Itu ya. Sebagai refleksi ya, refleksi para peserta didik setelah memahami hakikat berpakaian berdasarkan surat An-Nur ayat 31 dan Quran surat Al-Ahzab ayat berapa? 59. Nah, sini ada refleksinya. Baca. Yang
Yang pertama, refleksi. Berilah tanda checklist yang sesuai dengan dorongan hatimu untuk menanggapi pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan pertama, saya merasa malu jika terlihat aurat saya oleh orang lain yang bukan mahram. Jawabannya selalu. Pernyataan kedua, saya berusaha berbusana muslimah atas kesadaran sendiri sesuai perintah agama Islam. Sering. Yang ketiga, saya mengajak teman-teman wanita saya untuk mengenakan busana muslimah yang sesuai syariat. Selalu. Saya menghindari teman-teman yang sering mengunjungi tempat-tempat hiburan. Selalu. Yang kelima, saya berdiskusi tentang ajaran agama Islam tentang berbusana perintah menutup aurat. Jawabannya selalu. Yang keenam, saya tidak keluar rumah kecuali mengenakan busana muslimah. Selalu. Yang ketujuh, saya merasakan ketenangan ketika keluar rumah dengan mengenakan busana muslimah. Jawabannya selalu. Lalu yang ke-8, saya menghindari tontonan yang dengan sengaja mengumbar aurat wanita dan pria. Sering. Yang ke-9, saya merasakan kegelisahan yang sangat besar ketika melihat teman-teman sesama wanita yang tidak berbusana muslimah. Sering. Lalu yang terakhir, saya merasakan diskriminasi dan olok-olok dari teman-teman dengan busana muslimah yang saya kenakan. Tidak pernah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu merupakan tugas individu ya, maksudnya dalam menyikapi tentang makna berbusana muslim pada diri pribadi masing-masing. Ya, tentunya diharapkan semuanya baik itu di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat senantiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya, berikutnya tugas individu dari siapa namanya? Putra. Ya, maju ke depan. Ya, Putra, mangga, silakan. Yang sesuai dengan dorongan hatimu menanggapi pernyataan berikut. Pernyataan 1, saya merasa malu jika terlihat aurat saya oleh orang lain yang bukan mahram. Selalu. Pernyataan 2, saya berbusana muslimah atas kesadaran sendiri sesuai perintah agama. Selalu. 3, pernyataan 3, saya mengajak teman-teman wanita saya untuk mengenakan busana muslimah yang sesuai syariat. Daran. Pernyataan 4, saya menghindari teman-temannya sering mengunjungi tempat-tempat hiburan. Selalu. Pernyataan 5, saya berdiskusi tentang ajaran agama Islam tentang berbusana perintah menutup aurat. Selalu. Pernyataan 6, saya tidak keluar rumah kecuali mengenakan busana muslimah. Selalu. Pernyataan 7, saya merasakan ketenangan ketika keluar rumah dengan mengenakan busana muslimah. Selalu. Saya menghindari tontonan yang dengan sengaja mengumbar aurat wanita dan pria. Selalu. Saya merasakan kegelisahan sangat besar ketika melihat teman-teman sesama wanita yang tidak berbusana muslimah. Jarang. Saya merasakan diskriminasi dan olok-olok dari teman-teman dengan busana muslimah yang kekanak-kanakan. Selalu. Baik, terima kasih ya sudah memaparkan hasil. Ya, semuanya masih pada semangat? Senantiasa semangat ya, dimana yang namanya tholabul ilmi, menuntut ilmu itu semata-mata untuk kemaslahatan ya bagi diri kalian ataupun bagi keluarga ya ataupun bagi negara. Ya, jadi tetap semangat untuk ilmu walaupun ya sendiri ya panas, ya haus, lapar dan sebagainya, itu merupakan resiko dan tantangan yang harus dihadapi. Jangan sampai banyak mengeluh serta putus asa di tengah-tengah jalan. Baik, paling buka pertanyaannya untuk beberapa siswa untuk bertanya terkait tentang berbusana muslim. Ya, bertanya ya. Dikasih kesempatan untuk bertanya. Satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, gitu. Tanya ya. Harus bertanya. Apa saja ya?
yang ditanyakan oleh kalian? Mangga. Ya, terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Ya, Indra, tanya. Berdiri, Indra. Ya, berdiri. Saya Muhammad Indra Putra ingin bertanya, Ya, baik, silakan. Gimana? Pertanyaannya? apakah pakaian yang sesuai untuk seorang muslim laki-laki dan di mana letak aurat apa muslim laki-laki? Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Yuk. Nah. Sudah mulai tadi sajikan di internet di layar Infocus ya. Ya, makanya untuk batasan aurat laki-laki itu dari atas pusar sampai bawah lutut. Ya. Namun pada hakikatnya supaya terlihat sopan, santun sesuai dengan budaya ketimuran. Ya, maka berpakaianlah yang seharusnya, yang sopan dan santun. Seperti yang mengenakan kemeja, celana panjang yang tidak ketat dan harus longgar serta berbahan tebal. Ya, seperti itu Indra ya. Terima kasih ya untuk Indra sudah bertanya. Untuk dua pertanyaan? Iya, pertanyaan dia. Untuk khususnya pertanyaan yang mewakili siswa perempuan. Baik? Boleh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurbedisti izin bertanya, apa saja syarat berpakaian menurut ajaran agama Islam? Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Untuk syarat pakaian itu ada 3. Ya, syarat pakai? Ya. Pertama, pakaian itu harus menutup aurat. Kedua, pakaian harus berbahan tebal. Ketiga, pakaian harus longgar dan tidak ketat. Itu syarat pakaian. Ya, 3 syarat pakai ya menurut Islam. Ya, terima kasih untuk Bu B sudah bertanya. Oke, setelah paling paparkan panjang lebar ya, maka paling dapat simpulkan ya dari permasalahan yang tadi diputar ya jelas bahwasanya yang namanya Mahsa Amini warga Iran yang kesehariannya itu tidak berkerudung, sementara pemerintah Iran itu menegaskan ya bahwasanya perempuan di sana wajib untuk berkerudung atau berhijab, sedangkan si Mahsa Aminah itu membelot dari peraturan Allah dan peraturan pemerintah, makanya dibawa oleh polisi syariat ya di negara Iran. Namun ya prosedur yang dijalankan oleh polisi tersebut salah. Ya, salah. Ya seharusnya jangan sampai ada kekerasan. Demikian ya. Demikian pembahasan pembelajaran hari ini tentang etika berbusana muslim. Ya, biarkan semua siswa-siswi pelajar SMA Negeri 1 Jamblang untuk senantiasa memahami kandungan-kandungan Al-Quran, khususnya Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59, dan senantiasa para peserta didik untuk memakai pakaian sesuai dengan syariat agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, karena waktu sudah selesai ya, Kak, dicukupkan pada pertemuan hari ini. Ya, kurang lebih mohon maaf ya. Bakal ditutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, la ilaha illallah, astagfirullah. Ya, sebelum pulang, ya sebaiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Ya, hati-hati di jalan. Salam buat Bapak dan Ibu di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.